Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita memulai kembali. Hari ini kita akan belajar tentang statistika untuk madrasah aliyah ya, atau untuk SMA ya, khususnya di jurusan IPS ya, atau peminatan IPS atau agama ya, keagamaan. Nah, kita akan melihat hari ini tentang statistika. Statistika mungkin sudah sering kalian pelajari mulai dari SD ya. SD kayaknya sudah pernah belajar tentang statistika. Kemudian SMP juga sudah ada. Nah, tetapi sekarang di SMA atau di MA ini tipe soalnya agak sedikit bukan rumit ya. Mungkin lebih sedikit kompleks ya. Kompleks bahasanya. Karena biasanya data yang kita gunakan kalau sampai di level SMP atau MTS itu biasanya datanya data tunggal ya, data tunggal. Nah, kalau di MA datanya biasanya berbentuk data kelompok ya, data kelompok. Atau biasa juga dibuat seperti soal berikut ini ya. Ini namanya tabel distribusi frekuensi ya, tabel distribusi frekuensi. Oke. Langsung saja, tidak berlama-lama ya. Kita kerjakan soal berikut ini. Tabel berikut menyajikan data nilai ulangan bahasa Indonesia siswa kelas 12 ya. Oke, datanya seperti ini berupa frekuensi ya, atau data berkelompok. Nilai 40 sampai dengan 44, 40 sampai dengan 44 ada sebanyak 2. 2 di sini adalah 2 orang ya, 2 siswa. Tapi nilai berapa dia kita nggak tahu. Kita hanya tahunya rentang 40 sampai dengan 44 itu ada 2 orang. Itu saja. Berapa tepatnya nilainya kita tidak tahu. Karena kita punyanya sudah dalam bentuk data seperti ini. Ya, namanya tabel distribusi frekuensi ya. Tabel distribusi frekuensi ya. Tabel distribusi frekuensi. Oke. Jadi jangan tanya yang 2 orang itu nilainya berapa ya, jangan, nggak usah, nggak perlu. Kemudian 45 sampai 49 ada 8 seperti itu ya, dan seterusnya. Nah, kita akan mencari rata-ratanya. Konsep rata-rata dari mulai dulu sampai dengan sekarang sama. Rata-rata itu adalah jumlahkan semua nilainya ya, jumlahkan semua nilainya dibagi dengan ada berapa banyak nilai tersebut ya, ada berapa banyak nilai tersebut. Itu konsep rata-rata. Tetap sama. Nah, permasalahannya adalah karena nilainya berbentuk interval ya, berbentuk rentang seperti ini. Kita kan nggak tahu pasti di mana ya, nggak tahu pasti di mana. Kita ambillah rata-rata dari kita anggap ini ya, 40, 41, 42, 43, 44. Oke. Arti 40 sampai 44 ini ya artinya. Mungkin bisa saja dia koma ya, mungkin bisa saja dia koma, tapi dalam hal tabel distribusi frekuensi kita membuatnya semua bilangan bulat ya, bilangan bulat. Tidak pakai desimal ya, tidak pakai desimal. Oke. Jadi 40 sampai 44 itu adalah 40, 41, 42, 43, 44. Paham ya? Nah, berapa rata-rata dari 40 sampai dengan 44 ini kalau kita jumlahkan? 40 tambah 41 tambah 42 tambah 43 tambah 44. Berapa rata-ratanya? Rata-ratanya adalah 42. Yakin ya? Nah, nanti coba cek aja. Caranya bagaimana? Ini aja. Ini kan 43, kasihkan 1 buah ke sini. Jadinya ini 42, ini 42. Ya kan? 44, berikan 2 ke sini. Ini 42, ini 42. Karena semuanya udah 42, pasti rata-ratanya juga 42. Paham ya? Oke. Kita lanjutkan. Jadi untuk yang ini rata-ratanya adalah 42 ya, kita tuliskan. Untuk yang ini rata-ratanya adalah 42. Saya tuliskan di sebelah sini ya. Untuk yang bawah 45 sampai dengan 49 rata-ratanya adalah berapa? 47 ya. Coba nanti dihitung sendiri ya. Benar enggak? Yang ini 52, yang ini 57, kemudian ini 62 dan 67 ya.
Oke. Bisa dipahami kan? Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah rata-rata dari tiap interval ini, yaitu 42, 47, 52 dan seterusnya. Ini kita kalikan ya. Kita kalikan. Oke. Kita kalikan dengan frekuensi ya. Jadi rata-ratanya adalah simbolnya X bar. 42 kalikan dengan 2 tambah 47 kalikan dengan 8 tambah 52 kalikan 15 tambah 57 kalikan 10 ditambah 62 dikali 5 ditambah 67 kali 10 ya. Dibagi dengan berapa total siswanya? Total siswa itu berarti ini. Frekuensi ini kita jumlahkan. 2 tambah 8, 10. 10 tambah 15, 25. Tambah 10, 35. Tambah 5, 40. Tambah 10, 50. Berarti ada 50. Oke. Nah, itu rata-rata ya. Silakan kalian cek ya. Kalian cek, nanti kalian hitung berapa nilainya ya. Oke. Jadi, cara mengerjakan rata-rata untuk tabel distribusi frekuensi adalah seperti ini. Paham ya? Nah, ini kalian cek sendiri ya berapa hitungan-hitungannya. Oke. Bisa juga kalian tuliskan di sini hasil perkaliannya 42 misalkan ini 57 kali 10, tuliskan di sini 570 ya kan. Tidak perlu dituliskan menyamping seperti ini ya, tidak perlu dituliskan menyamping seperti ini. Bisa juga dituliskan di sebelahnya langsung ini ya. 42 kali 2 berapa? 84. Nah, tinggal dijumlahkan sini. Ini di total ya. Total. Yang ini nggak perlu di total, ini nggak. Tapi yang ini. Di sini berapa dan di sini berapa. Oke. Kita lanjutkan ke soal yang kedua ya. Oke. Nah, pertanyaan dalam statistika itu selalu rata-rata. Kemudian apa lagi? Median ya, median. Nah, sekarang adalah tentang median. Rata-rata itu tadi sudah. Median itu adalah nilai tengah ya, nilai tengah. Oke, nilai tengah. Nah, tapi ingat, data kita selalu berbentuk data kelompok ya, data berkelompok. Nah, ini visual yang berbeda dari tabel distribusi frekuensi. Sebenarnya bukan berbeda. Kalau ini tadi berbentuk tabel, sekarang berbentuk histogram. Atau diagram juga bisa. Tapi populer disebut dengan histogram ya. Histogram itu seperti ini berarti. Oke. Bagaimana memahami histogram ini ya? Bagaimana memahami histogram ini? Langkah pertama adalah ini sambil mengubah ya. Kita sebelum mencari median, kita coba mengubah dari histogram. Kita mengubah dulu. Sebenarnya nggak harus diubah. Mengubah histogram ke tabel distribusi frekuensi ya. Tabel distribusi frekuensi ya. Atau nanti kita singkat saja ya TDF ya. Tabel distribusi frekuensi ya. Tabel distribusi frekuensi. Oke, perhatikan. 39,5 sebenarnya datanya ada berapa nih? 1 2 3 4 5. Berarti kita buat tabelnya. Ini nilainya ya. Katakan nilai, ini frekuensinya ya. Ada 5. 1 2 3 4 5 ya. Oke. Nah, 39,5 di sini adalah, kalau kita perhatikan tabel yang ini ya, adalah ini batas bawah ya, dikurang (0,5). Itu adalah tepi bawah. Perhatikan. Batas bawah dikurang 0,5 itu adalah tepi bawah. Batas bawah tuh yang kelihatan di sini 40, 50,
45, ya. Kalau tepi bawah dikurang dengan 0,5. Oke. Jadi kalau secara ini kita simpulkan dengan BB, batas bawah dikurangi dengan 0,5 itu adalah tepi bawah. Nah, pada histogram yang muncul di sini adalah tepi bawah. Oke. Yang muncul di situ adalah tepi bawah. Berarti apa? Berarti di sini adalah kita tuliskan. Berarti yang di sini adalah 40, ya kan? Kemudian berapa lagi? Tepi bawahnya ini 49,5. Berarti batas bawahnya adalah 50, 60, 70, 80, ya. Oke. 40 pasti tentunya sampai dengan 49, sampai dengan 49, ya kan? 50 sampai dengan 59, 60 sampai dengan 69, 70 sampai dengan 79, 80 sampai dengan 89, ya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita isi. Ya, tinggal kita isi saja. Oke. 40 sampai 49 ada 5 orang. Ini ada 5, kemudian ada 4, 5, 10, dan 6, ya. Nah, sekarang kita akan mencari mediannya, ya. Median, oke. Median. Sama dengan. Nah, median itu adalah nilai tengah. Kalau datanya tunggal, kita harus urutkan dulu, ya. Harus diurutkan. Ingat, median ini diurutkan dulu, ya. Kalau datanya tunggal, diurutkan. Tetapi karena kita sudah datanya berkelompok, berarti kan ini sudah urut kan? 40 sampai 59, 50 sampai 59. Berarti kalau dia berupa histogram atau tabel distribusi frekuensi, ini sudah urut, ya. Kita nggak perlu mengurutkan lagi. Paham, ya? Sudah urut. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana kita tahu nilai tengahnya? Di mana dia di tengah-tengah? Oke, frekuensinya ada berapa? Kita hitung dulu, ya. 5 tambah 5, 10. 10 tambah 10, 20, ya. 20 tambah 10, 30. Ada 30. Berarti data yang di tengah itu ada di frekuensi keberapa? Data di tengah ada di frekuensi keberapa, ya? Berarti frekuensi ke-15, ya, karena dia 30 berarti ada yang frekuensi yang ke-15. Oke. Frekuensi ke-15. Nah, kita lihat. Di sini masih 5. Tambahi 4 masih 9. 9 tambahi 5 masih berapa? Masih 14, ya. Oke. Berarti dia di sini, ya. Oke, di situ. Di 10 itu, ya. Oke, nah sekarang kita kerjakan. Median rumusnya adalah ini, ya, tepi bawah kelas median. Tepi bawah kelas median. Oke. Ditambah dengan frekuensi, ya. Ini tulis begini, ya. Frekuensi setengah kalikan dengan frekuensi dikurangkan dengan frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi mediannya, ya. Frekuensi median, oke. Dikalikan dengan panjang kelas P, ya. Oke, itu, ya. Nah, sekarang kita lihat. Oke, sekarang kita kerjakan tepi bawah kelas median. Tadi sudah kita ketahui bahwa datanya ada di sini, ya. Nah, berarti tepi bawahnya yang mana? Tepi bawahnya ini.
70 dikurangi dengan 0,5 berarti 69,5, ya kan? 69,5 ditambah setengah dari frekuensi. Setengah dari frekuensi F-nya adalah 30 berarti 15. Dikurangi frekuensi K, FK. FK itu apa? Frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif artinya karena ini frekuensi median, ini frekuensi median ya. Siapa kumulatifnya? Kumulatifnya berarti yang sebelumnya nih. Ini tambah ini tambah ini. 5 tambah 4 tambah 5 berarti 14. Dibagi dengan frekuensi mediannya. Frekuensi mediannya adalah 10. Dikalikan dengan panjang kelas. Panjang kelasnya ini perhatikan. 40 sampai dengan 49. 40 sampai dengan 49 berapa itu datanya? Berarti 40, 41, 42, 43, 44, kemudian 45, 46, 47, 48, 49. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10 panjang kelasnya ya. Sehingga medianya adalah 69,5 ditambah 15 kurangi 4 itu 1. 1/10 kalikan 10. Coret. Sehingga 69,5 ditambah 1 sama dengan 70,5. Jadi mediannya adalah 70,5 ya. Itu median, oke? Kenapa kok panjang sekali? Nah, sebenarnya kita nggak perlu mengerjakan yang ini ya. Ini nggak perlu ya. Ini nggak perlu. Kita hanya perlu mencari di mana dia median itu berada. Di sini sebenarnya tadi kan 10, maka yang kita pakai 69,5. Kemudian kumulatifnya ini 5 tambah 4 tambah 5, gitu kan? Oke, panjang kelasnya tadi ini. Tahu aja 39,5 berarti kan 40 sampai dengan 49, gitu kan? Nah, tidak harus mengubah histogram ke TDF ya, tabel distribusi frekuensi. Ini tidak wajib ya. Tidak wajib. Oke, tidak wajib. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Oke, sekarang berlanjut tentang modus ya. Sekarang tentang modus. Tadi sudah rata-rata, median atau nilai tengah, kemudian modus. Modus itu adalah yang paling sering muncul ya, paling sering muncul, oke, paling sering muncul. Nah, berarti kalau dia datanya berkelompok, ini kalau data tunggal ya, ini data tunggal, oke, data tunggal. Kalau data berkelompok berarti yang frekuensinya paling besar ya, frekuensinya paling besar. Ini data kelompok, oke, data berkelompok. Oke, gampang berarti ya. Nah, kita lihat. Apa rumus modus? Rumusnya sudah ada ya, kita tinggal menggunakan saja. Modus sama dengan tepi bawah kelas modus. Tepi bawah kelas modus ditambah dengan, kita simbolkan dengan D1 dibagi D1 ditambah D2 dikalikan dengan panjang kelas. Oke, ini rumus modus. Sekarang kita perhatikan siapa D1 dan D2 ya. D1 itu adalah ini. Pertama kita cari dulu tepi bawah kelas modus. Di mana modus tersebut? Frekuensi yang paling besar ya. Berarti frekuensi paling besar adalah di mana dia frekuensi paling besarnya? Di sini kan? 14 ini kan? Oke. Jelas ya? Jadi itu kelas modus akan berada di sini ya kan? 49 sampai dengan 54 ini ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, D1, kita kembali ke D1 tadi. D1 itu adalah 14
kita kurangkan dengan 10 ya. 14 dikurangkan dengan 10 berarti 4 ya. Kemudian D2 adalah 14 dikurangkan dengan 8. Oke. 14 dikurangkan dengan 8. Berapa itu? 6 ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti ini akan sama dengan tepi bawah kelas modus. Berarti yang ini. 49 dikurangi 0,5. Berarti 48,5. Ditambah D1-nya adalah 4. D1-nya 4 dibagi dengan 4 ditambah 6 ya. Dikalikan dengan P panjang kelasnya. Perhatikan 31 sampai dengan 36. Atau 49 sampai dengan 54. Berarti 49, 50, 51, 52, 53, 54. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6. Oke. Panjang kelasnya berarti 6 ya. Nah, sama dengan 48,5 ditambah 4/10 dikalikan 6. Oke, ini akan sama dengan 48,5 ditambah 4 dibagi 10 ya. 4 dibagi 10 itu 0,4 ya. 0,4 dikalikan dengan 6. Oke. Berarti 48,5 ditambahkan dengan 2,4. Maka ini akan sama dengan 50,9 ya. Oke. Paham ya? Gitu. Jadi modus. Oke, kita lanjutkan. Soal yang terakhir ya. Soal yang terakhir. Oke. Nah, kalau sampai di SMP atau MTS kalian hanya mengenal min, median, modus ya. Min, median, modus. Nah, sekarang kita akan mengenal istilah baru yang namanya simpangan baku ya. Simpangan baku. Oke, nggak usah takut. Caranya gampang saja ya. Oke. Kita kerjakan ya, kita kerjakan. Langkah pertama. Ada langkah pertama ya. Langkah pertama. Cari dulu rata-ratanya ya. Cari rata-rata. Oke. Kita cari. X bar sama dengan 7 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 8 tambah 2. Dibagi dengan berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dibagi dengan 7. Maka ini akan sama dengan ini 10, ini 20, ini 15. Berarti 35 dibagi 7. Berarti sama dengan 5 ya. Oke, yang kedua. Langkah kedua ya, langkah kedua. Setiap data ini ya, setiap data ini. Setiap data dikurang dengan rata-rata ya, dikurangi dengan rata-rata. Oke. Berarti 7 kurangi 5 ya. Kita tuliskan di sini hasilnya ya. 2, kemudian negatif 2, negatif 1, 0, 1, 3, negatif 3. Gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga. Kuadratkan hasil dari langkah kedua ya. Kuadratkan hasil dari langkah kedua. Bagaimana maksudnya? Berarti yang ini semuanya dikuadratkan. Ini semua dikuadratkan. Oke. Berarti 4, 1, 0, 1, 9 kuadrat ya. Dikuadratkan. Oke, langkah yang selanjutnya.
Langkah selanjutnya ya, langkah selanjutnya. Oke. Jumlahkan ya, jumlahkan. Jumlahkan data, jumlahkan hasil dari langkah 3 ya. Kita jumlahkan berarti 4 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 9 ditambah 9. Ini kita jumlahkan berapa? Berarti 9, 10 tambah 18, 28 ya. 28. Oke, langkah yang kelima. Kita ganti warna. Langkah yang kelima, pakai warna hitam saja. Sudah? Ini ya, hasil dari jumlahnya. Hasil dari jumlahnya tuh ini. Hasil dari langkah 4 ini dibagi dengan banyak data ya. Oke. Banyak data tuh ya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, banyak data ada 7 ya. Jadi 28 dibagi dengan 7. Ini akan sama dengan 4. Oke. Langkah terakhir, langkah yang ke-6. Pakai warna apa ini? Udah habis ya. Ungu. Coba ya kita pakai warna ungu saja ya. Langkah yang ke-6. Hasil dari langkah 5 diakarkan. Berarti hasilnya berapa tadi yang ini? Langkah 5 itu menghasilkan ini ya. Berarti kita akarkan ya. Berarti akar dari 4 adalah 2 ya. Nah, inilah yang disebut dengan simpangan baku ya. Ini simpangan baku. Oke. Simpangan baku simbolnya seperti ini. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Jangan warna kuning berarti. Pakai warna pink misalkan ya. Mana warna pink? Atau warna ini aja, coklat. Oke. Jadi simpangan baku simbolnya seperti ini adalah 2 ya, ini dia. Oke. Paham ya? Jadi ada 6 langkah ini, 6 langkah. Nah, bisa jadi nanti ada yang ditanya bukan simpangan baku. Ada yang ditanya misalkan varians. Kita pakai warna lain saja. Warna apa yang belum dipakai? Misalkan warna ini ya, warna biru muda. Oke. Ada yang ditanya misalkan namanya varians ya, varians. Apa itu varians? Varians itu hasil dari langkah kelima ya. Hasil dari langkah kelima. Hasil dari langkah yang kelima. Berarti varians biasa simbolnya S. S-nya berarti sama dengan 4 ya. Oke. Gitu ya. Jadi artinya dengan singkatnya adalah varians itu tidak perlu diakarkan ini ya. Varians ini tidak perlu diakarkan. Ya udah. Kalau udah dapat hasil yang kelima, inilah varians ya. Oke. Jadi itu tentang statistika. Mungkin ada beberapa lagi ya. Ini part yang pertama dulu, statistika untuk madrasah aliyah ya, atau untuk SMA jurusan IPS. Nanti akan kita bahas lagi untuk soal-soal yang lain karena masih banyak tipe-tipenya ya. Oke, sementara itu dulu. Terima kasih. Sampai bertemu kembali.
Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Tetap semangat untuk belajar ya. Dimanapun kita berada harus semangat belajar, semangat berbagi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.